Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita belajar mengenai grafik fungsi trigonometri. Yang kita akan bahas mengenai grafik sinus terlebih dahulu. Semoga di dalam Ramadan ini kalian tetap untuk semangat dalam belajar. Untuk grafik fungsi trigonometri dalam kehidupan kita, ya, itu banyak mempengaruhi di berbagai profesi, ya. Salah satunya teknik sipil itu bisa, kemudian arsitektur itu juga bisa, dan yang lebih mengarah itu ke teknik sipilnya. Nah, di dalam ilmu trigonometri tentunya memiliki penerapan dan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di antaranya salah satu bidangnya yaitu teknik sipil, arsitek bangunan. Nah, satu lagi adalah astronomi. Nah, misalnya nih di dalam teknik sipil, semoga nanti anak-anak di sini ada yang mau jadi ngambil jurusan teknik sipil. Nah, itu nanti ada hubungannya berkaitan mengenai grafik fungsi trigonometri itu dalam mengukur sebuah tanah. Nah, tanah itu ada gelombang-gelombangannya, ya. Nah, itu nanti di situ ada rumusnya, ya. Nah, dalam pengukuran tanah itu salah satu cabang ilmu alam untuk menentukan posisi ruang dimensi 3, ya, dari suatu tempat pada permukaan bumi kita ini. Yang paling sering kita jumpai dalam ilmu arsitektur itu seperti bikin rumah, ya, bikin bangunan, masjid dan lain-lain. Nah, di sini ada sebuah gambar, ya, bisa kalian lihat. Nah, ini adalah seorang insinyur sipil, ya. Ya, seorang insinyur sipil dalam menguji kekuatan bangunan menggunakan getaran dan gelombang yang hasilnya berbentuk seperti grafik. Nah, seperti grafik apa? Nah, ini adalah grafik trigonometri. Hubungannya dengan matematika, ya. Di dalam fungsi trigonometri, nah, itu fungsi yang menghubungkan besaran sudut, ya, dengan perbandingan sisi segitiga siku-siku, ya. Ingat rumus segitiga siku-siku, jangan lupa, ya, kalau sin itu apa? Depan per miring, ya. Itu harus kalian ketahui, ya, harus kalian pahamin yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, bisa kalian lihat fungsi trigonometri itu apa? Nah, tadi saya sudah singgung sedikit. Fungsi trigonometri itu menghubungkan besaran sudut dengan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, nilai fungsi trigonometri, ya, bisa ditulis, ya, di sini, ya. Nah,
ya pen tabletnya agak bermasalah ya. Oke ya, udah bisa ya. Nah, oke. Di sini bisa kalian lihat apa itu fungsi trigonometri ya. Di dalam fungsi trigonometri apa namanya? Fungsi yang menghubungkan besaran suatu sudut dengan perbandingan sisi segitiga siku-siku ya. Ya. Menghubungkan besaran sudut dengan apa? Sisi-sisi segitiga siku-siku ya. Oke. Nah, di dalam grafik fungsi trigonometri itu kan apa ya? Ada dua cara ya, dengan menggunakan tabel sudut istimewa ya. Ingat, kalian harus paham mengenai tabel sudut-sudut istimewa ya. Sin, cos, tan. Oke. Sudutnya apa aja? 0 derajat, 30, 45. Yo, 0 derajat, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Nah, ini harus kalian paham ya. Yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, pada bahasan ini pasti mengacu ke sudut-sudut istimewa juga ya. Nah, yaitu apa namanya? Ya sinus, kosinus dan tangen. Nah, nanti menggunakan bantuan suatu bantuan ini lingkaran ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalian bisa lihat sebuah gambar ya. Gambarnya apa ini? Nah, ini ada sebuah koordinat kartesius, kemudian ada lingkarannya. Nah, kemudian ada jari-jarinya. Nah, jari-jarinya ini di sini adalah satu ya. Satu satuan. Nah, di sini kan ada apa namanya? Ada titik O. Ya, ini B, ini A. Nah, ketika tetanya di sini, maka depannya di sini. Ini depan, ini miring, ya, demi. Ingat, ya. Berarti kalian harus ingat apa? Sin theta itu sama dengan apa? Itu kalau ditulis maka depan per miring, yaitu AP per OP ya. Ini AP per OP. Kalau cos theta, nah kalau cos theta-nya apa? Cos theta-nya adalah samping per miring ya, sami. Ingat, nah ini saya ulangi lagi ya. OA per OP. Nah, kalau tan theta. Nah, kalau tan theta apa rumusnya? Desa, depan per samping. Nah, desa ya. Apa desa? AP per OP apa OA? OA ya. Oke. Nah, ini harus kalian pahamin ya. Oke ya.
Nah, pada gambar fungsi trigonometri itu yang menjadi dominan besaran sudut ya, atau pada gambar, nah gambar ini ya yang saya udah saya tulis ya. Karena untuk setiap sudut theta hanya akan mempunyai satu nilai sin theta ya. Kemudian cos theta dan tan theta ini adalah anggota bilangan real ya. Di dalam fungsi sinus, kosinus dan tangen merupakan relasi dari himpunan sudut ke bilangan real, atau bisa digambarkan seperti ini ya hubungannya. Nah, ini theta. Nah, di sini adalah sin theta. Nah, ini ke sini ya. Nah, ini adalah suatu fungsi grafik ya kalau digambarkan. Nah, dan seterusnya. Nah, cos juga sama gambarnya ya. Ini. Nah, di sini ada apa? Cos theta. Ini theta. Ini menghubungkan fungsi ya. Nah, kemudian seperti ini ya, seperti materi sebelumnya ya. Yang suatu relasi fungsi ya. Nah, di sini theta menghubungkan apa? Sini tan theta. Ya, fungsinya. Oke. Paham ya? Jadi gambar yang pertama itu menunjukkan fungsi grafik sinus yang didefinisikan yaitu theta ya, menghubungkan apa? Sin theta, yaitu theta elemen bilangan real dengan fungsi theta, atau ditulis f theta itu sama dengan apa? Sin theta. Paham ya? Kalau yang ini apa? F theta sama dengan cos theta. Begitu juga ya, F theta sama dengan apa ini? Tan theta ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam grafik ya, fungsi trigonometri itu digambarkan dalam tata koordinat kartesius yang menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu X sebagai nilai sudut dan sumbu Y sebagai nilai fungsinya. Untuk melukis kedua sumbu ini, nah kita pakai aturan tersendiri ya, yaitu aturan sendirinya apa? Nah, sebagai berikut ini. Untuk sumbu X ya sebagai nilai sudut ya, sumbu X ya sebagai nilai sudut. Panjangnya sama dengan keliling lingkaran, yaitu adalah 2πr. Ingat, 2πr. Keliling lingkaran apa? 2πr. Dalam satuan derajat, sumbu ini menjadi 360 derajat. Ingat, 300 ya, 60 bagian dari setiap bagiannya ya. Dengan setiap bagiannya sama dengan 1 derajat. Sorry ya, ini salah ketik ya. Ini sama dengan 1 derajat ya. Ini sama dengan 1 derajat ya. Sedangkan dalam satuan radian nilai-nilainya tersebut dikonversikan ke dalam satuan radian atau pi ini ya, pi radian. Nah, untuk yang kedua, sumbu Y sebagai nilai fungsinya ya, sebagai nilai fungsinya dengan skalanya dihitung 1 satuan panjang sebagai panjang jari-jari lingkaran. Nah, ini dari ilustrasi ya. Maka dapat digambarkan koordinat kartesius yang digunakan untuk menggambarkan fungsi trigonometri ya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat, jadi 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat ya. Bisa kalian lihat ya. Nah, jadi dengan menggunakan koordinat kartesius
Nah, maka ditulis maka Y sama dengan apa? Y sama dengan sin X ya. Kemudian Y sama dengan cos X. Nah, kemudian apa? Y sama dengan tan X. Nah, dengan menggunakan lingkaran apa? Lingkaran adalah ya satuan lingkaran ya. Menggunakan satuan lingkaran ya. Menggunakan lingkaran satuan. Nah, kemudian untuk membuat grafik fungsi Y sama dengan sin X ya. Y sama dengan sin X. Nah, kita membahas grafik fungsi sinus dulu ya. Y sama dengan sin X. Maka langkah-langkahnya untuk yang pertama ya, bidang gambar pada koordinat kartesius dengan sumbu X menunjukkan besaran sudut ya. Dan sumbu Y adalah, kalau sumbu X itu besaran sudut, sumbu Y apa? Nilai fungsi trigonometrinya. Untuk yang B, buat lingkaran satuan, yaitu lingkaran dengan jari-jari satuan. Nah, untuk yang C, buatlah sudut pada gambar satuan yang bersesuaian dengan sudut-sudut istimewa yang telah kita pelajari ya, yang kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian perhatikan gambar. Nah, ini ada suatu lingkaran ya. Ini ada bagian-bagiannya. Ini A ya. Ini A, ini I, G, ini E. Ini C ya. Ini V ya. Ini W. Nah, ini C aksen, C1 aksen, ini C2 aksen ya. Nah, di sini untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama, nah, besaran sudut apa? Nah, di sini apa? Ada sudut CAC. Nah, itu sama dengan 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Itu kan garis lurus ya. Ya. Bahwa itu kan AC itu apa? Sebuah garis lurus ya. Sehingga besar sudut yang diperoleh adalah 0 derajat ya. Sudut yang diperoleh 0 derajat. Nah, atau bisa ditulis sin 0 derajat itu sama dengan 0. Ini untuk yang pertama ya. Sudut yang pertama yaitu adalah CAC. Oke, untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini kan besar sudut apa? Besar sudut CAC aksen. Nah, berapa ini? Ini kan A. Ini C, ini C aksennya ini. Nah, ini C-nya ya. Ini sudutnya 30 derajat. Nah, di sini maka apa? Sin 30 derajat. Yaitu apa? Kan bisa lihat ya. Sin berarti depan per miring. Berarti nah, di sini apa ini? E. Ya. Maka C aksen E per A ke C. Ingat ya. Maka di sini apa? C aksen E, AC-nya berapa? AC-nya adalah 1. Nah, sehingga di sini untuk C aksen E itu kan sama aja dikali 1 dikali sin 30 derajat. Hasilnya berapa? 1 dikali setengah. Maka dia nilainya jadi setengah. 1 dikali setengah nilainya adalah setengah. Ya. Nah, dengan cara yang sama nih diperoleh kan panjang yang
Kalau panjang EC aksen 5. EC aksen 5. Nah, ini ya. C aksen 5. Nah, ini juga sama. Di sini sama, berarti otomatis ini juga hasilnya sama. Setengah. Ini juga sama ya. Any question? No ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang ketiga apa? Besar sudut apa itu? Besar sudut CA, C aksen 1. Itu sama dengan 45 derajat. Nah, di sini apa? Ya udah, berarti kan sin 45 derajat itu sama dengan apa ini? Kan ada nih. C1 ini apa ini? G. Ya udah. Ini C aksen 1. Berarti apa? G produksi G C aksen 1 per apa? Per AG ya. Per AC ya, per AC. Nah, ini berarti sama dengan berapa? Berarti sama dengan, ya udah, kan sama caranya. Di sini apa? Nah, di sini berarti kan apa namanya? G C aksen 1 per ini kan 1. Ya udah, berarti dikali silang G C aksen 1 itu sama dengan 1 dikali sin 45 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka hasilnya adalah setengah akar 2 ya. Depannya juga sama ya. Bayangannya itu yang G aksen 4 itu hasilnya juga sama ya. G aksen 4 ya dengan G. Yang ini sama juga hasilnya, setengah akar 2 ya. Oke, untuk yang selanjutnya berarti ini yang keempat ya. Untuk yang keempat itu besar apa? Sudut apa? Sudut CAC12 ya. C aksen 2 itu berapa? 60 derajat. Ya udah, 60 derajat berarti kan sin 60 derajat, maka sama dengan A ya. C aksen 2 per AC, maka sama dengan berarti C aksen berarti kan berarti ini 1 itu sama AC aksen 2 sama dengan 1 dikali sin 60 derajat. Sin 60 berapa? Setengah akar 3, maka setengah akar 3. Nah, untuk depannya, hasil depannya berarti juga sama ya. Jadi AC aksen 2 itu sama dengan hasilnya juga apa itu? Sama dengan yang depannya ini kan I ya. I C aksen 3 ya, itu sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3. Oke? Paham ya? Untuk yang ke 5. Nah, untuk yang kelima ini kan otomatis kan dia sudutnya besarnya berapa? Sudutnya apa dulu? CAF ya. Itu 90 derajat. Nah, di sini otomatis sin 90 derajat apa? Oke. Sin 90 derajat berarti kan A ya. AV ya. AV per apa ini? Per AC ya. Maka sama dengan 1/1, maka dia hasilnya berapa? Otomatis kalau dicari kan AV sama dengan udah sin 90 derajat dikali 1. 1 dikali sin 90 derajat berarti 1 dikali 1.
hasilnya juga 1. Berarti kan AV itu sama dengan AW ya, maka seberangnya ini ya, maka sama dengan 1 juga ya. Any question? No ya. Kemudian, nah maka diperoleh ya, kalau kita tulis grafik fungsi sinus, bisa kalian lihat ya, maka kan kesimpulannya yang pertama itu kan ini ya, A-nya itu kan apa namanya, ini kan Y sama dengan, ini kan sama dengan Y sama dengan sin X ya. Nah ini apa, berarti intervalnya 0 derajat ini ya, saya tulis dulu 2 pi. Nah berarti X lebih besar dari 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 2 pi. Nah ini kurang dari sama dengan. Oke ya. Nah untuk yang pertama itu kan X nya itu kan sama dengan pi per 2 ya, pi per 2. Lihat bulatan yang berwarna biru nih, pi per 2 itu kan sama dengan apa, maka kan Y nya itu sama dengan 1 ya, ini kan 1 ini ya. Nah Y sama dengan 1 itu apa, adalah nilai maksimum, maka ini adalah nilai maksimum ya. Kalau ditulis fungsinya itu kan Y sama dengan sin X ya, ini ya, Y sama dengan sin X. Untuk yang B, X nya ini apa, berarti kan 3 pi per 2 ya. Maka Y nya apa, maka Y nya sama dengan min 1. Ini nilai minimum ya, ini nilai minimum ya. Y nya adalah nilai minimum. Nah ini adalah min 1 ya. Ini kan kalau disatuin jadi satu lingkaran nih. Nah, cuma gelombangnya sebelah kanan ya. Apa lagi untuk yang C? Nah grafik fungsi Y sama dengan sin X, apa, Y sama dengan sin X itu memotong sumbu Y. Nah memotong sumbu Y pada apa, pada X sama dengan 0 derajat, pada X sama dengan 0 derajat ya. Nih memotong sumbu pada X sama dengan 0 derajat ya. Nah terus apa lagi, I kemudian dan 2 pi, ini kan 2 pi, ini pi, ini di sini 0 derajat ya. Itu yang dipotong ya. Kemudian untuk yang D, nah grafik fungsi Y sama dengan sin X itu mempunyai mempunyai periode, yaitu periodenya berapa, 2 pi ya. Periodenya adalah 2 pi, karena dia sampai di sini titik akhirnya adalah 2 pi. Oke ya. Nah 2 pi nya yaitu apa, periodenya yaitu besar sudut yang dibutuhkan apa, 1 gelombang. Ini kan kalau sampai pi doang itu kan setengah gelombang. Kalau 2 pi itu kan jadi satu gelombang. Berarti ini adalah yang dibutuhkan adalah 1 gelombang ya. Ingat ya. Nah
Kemudian kesimpulan dari grafik fungsi sinus ya. Jadi kesimpulannya ya, bisa kalian lihat yaitu grafik fungsinya kan ini ya, ini adalah ini gelombangnya, ini garis ini adalah sin X nya. Periodenya apa? Periodenya adalah 2pi. Amplitudonya itu adalah 1 ya, ingat ini ya. Tingginya gelombang ini adalah 1. Nah, jarak periodenya dari sini ke sini adalah satu periode ini ya, sampai ini ya. Ini adalah satu periode ya. Satu periode itu 2 gelombang ya, kalau dilihat di grafiknya ini. Paham ya? Jadi kayak satu lingkaran gitu loh ya. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bisa semua ya. Nah, oke ya, di sini ada contoh soal. Nah, di sini apa? Contoh soalnya adalah Y sama dengan 2 sin X. Nah, ini adalah Y sama dengan 2 sin X. Mungkin di sini ada yang sudah bisa ya. Nah, untuk menentukan sebuah grafik, oke lah, kita pakai ini aja ya. Untuk yang pertama kan otomatis kan kalian kan harus apa ya, menggambar dahulu grafik Y sama dengan sin X kan udah ya. Oke ya. Ini Y sama dengan 2 sin X ya. Pertama itu kan digambar. Nah, di sini ada gambarnya udah saya sediakan ya. Untuk yang B-nya ya. Lihat nilai maksimumnya. Nah, ya, ini gambarnya nih. Ya. Yang pertama kan gambar, terlebih dahulu gambar ya. Ini ya. Kalian gambarnya pakai buku berpetak ya. Kan ada yang besar panjang kayak seperti buku gambar. Ya. Nah, ini adalah gambar dari Y sama dengan 2 sin X. Nah, untuk yang B, apa tadi? Nilai maksimumnya. Nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya berapa di sini? Ayo, bisa kelihatan ini. Adalah 2. Ya, nilai maksimumnya adalah 2. Ya. Paham ya? Kalau Y sama dengan sin X yang tadi kan ya, itu kan 1. Nah, ya ibaratnya gini loh. Kalau yang itu aja, kenapa 2? Kan yang tadi awal itu kan Y sama dengan sin X. Itu nilai maksimumnya itu kan 1. Kalau kalian substitusi, kan jadinya gini. Ya udah, berarti kan otomatis langsung ini aja. Maka Y-nya itu sama dengan 2 dikali 1 ya. Maka sama dengan 2 ya. Kalau tanpa kalian harus menggambarnya ya. Paham ya? Nah, di sini nilai minimumnya apa? Caranya sama. Bahkan nilai minimum itu sama aja. Berarti kan Y sama dengan 2 dikali min 1 ya. Berarti min 2 ya. Maka nilainya min 2. Nah, kemudian untuk yang C, periodenya. Periode grafik ya. Periode. Nah, periode grafik Y sama dengan 2 sin 2X. Ingat, ada berapa periode di sini? Kan udah kelihatan ini. Ya. Ayo. Maka di sini kan kalian bisa lihat
ya. Periode itu kan sama dengan apa ya? Itu kan sama dengan apa? 360 derajat itu dibagi 2, maka sama dengan 180 derajat. Nah, ini karena sudutnya sama ya. Jadi periodenya itu 180 derajat. Jadi kan periode fungsi Y sama dengan sin 2X itu kan ini ya 1 ya. Karena di situ ada apa? 2, maka dibagi ya. 360 derajat itu dibagi 2, maka sama dengan 180 derajat. Oke ya. Nah, kemudian apa lagi untuk yang D? Nah, kalian perhatikan ya, yang grafik yang sebelumnya kan Y sama dengan sin X ya. Itu kan periodenya itu kan sejauh 360 derajat ya, memotong sumbu X di titik apa? 0 derajat ya, 180 derajat, 360 derajat, atau dituliskan kalau yang sebelumnya itu ditulis apa? Nih. Di sini kan ditulisnya apa namanya? 0 derajat, pi dan 2pi. Kalau ditulis di dalam derajatnya kan 0 derajat, 180 derajat dan 360 derajat. Ingat ya. Nah, di sini maka di sini berapa? Otomatis kalau memotong sumbunya itu di titik berapa? Kalau ini Y sama dengan 2 sin 2X itu memotong sumbu ya, sumbu X di titik berapa? Yaitu 0 derajat, 90 derajat sama 180 derajat. Ya, ini kan 0 derajat. Ini berapa? 90 kan pi. 180 bagi 2 90. Nah, kemudian ini berapa? 180. Nah, ini berapa ini? Nah, ya, sama ya. Oke, ada pertanyaan? No ya. Nah, kalau sebelumnya kan untuk grafiknya ya, untuk yang E ya. Untuk yang E. Nah, di sini apa namanya? Grafik yang sebelumnya itu nilai maksimumnya kan X-nya itu sama dengan 90 derajat. Nah, nilai atau Y sama dengan, nah, kalau yang ini nilai maksimumnya, bisa kalian lihat nilai maksimumnya adalah 2, maka maksimum adalah 2. Berarti apa namanya, dan mencapai di minimumnya berapa itu? Minimumnya adalah 270 derajat ya mencapainya. Nilai minimumnya kan, nilai minimumnya adalah min 2. Nah, di sudut mana itu? 270 derajat di sini ya. Ini kan 270 derajat ya. Mencapai di sudut 270 derajat ya. Nah, apa? Udah semua ya? Oke. Any question? No ya. Berarti kalian bisa ya? Bisa lah ya. Nah, ini adalah untuk tugas kalian. Nah, kemudian diupload di Google Classroom. Ya, untuk tugasnya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.